Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu graphic cardnya? Ya, di sini saya memiliki sebuah unit dari Colorful GTX 1050 Ti. Di sini adalah versi Black Shark dan menggunakan 6 pin power tambahan. Jadi mungkin untuk mendapatkan seri Colorful dengan 6 pin power saat ini cukup susah. Ya, karena ini bisa dikatakan sebagai rare item ya. Biasanya yang beredar di pasaran adalah seri dengan tanpa pin power tambahan. Nah, kita akan lihat bagaimana unitnya. Oke. Di sini untuk seri Colorful GTX 1050 Ti memiliki dual fan ya. Dual fan, dua kipas, kemudian juga menggunakan heatsink berwarna chrome. Kemudian untuk PCI Express-nya di sini sudah 16 kali 3.0 ya. Dan untuk portnya, displaynya di sini memiliki 3 display, yaitu satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Kinyis-kinyis pastinya guys, mantap jiwa. Oke, kita akan lihat di bagian atas. Di sini untuk pin power tambahannya membutuhkan 6 pin power tambahan ya, dan kondisinya sangat kinyis-kinyis ya guys, mulus kinclong seperti masih baru. Kemudian di bagian belakangnya, plat belakang di sini kita bisa lihat untuk plat fibernya juga masih bersih banget. Dimana di sini untuk segel pabrikannya masih utuh ya, no tearing up. Untuk segel dari WPG per Februari 2021, akhir Februari 2021, karena garansi WPG itu 3 tahun, jadi ini berakhir di 2024 ya, 2021 berarti 2022, 2023, 2024 bulan Februari ya, akhir Februari atau kita bisa katakan Maret lah ya, Maret sudah expired. Untuk serinya Colorful GeForce GTX 1050 Ti 4GV yang biasa di pasaran itu kan NE ya, seri NE. Kalau ini 4GV. Dari build quality-nya yang membedakan adalah di sini lebih untuk plat fibernya itu, untuk VRAM-nya itu berada di bagian dalam. Ya, untuk VRAM-nya berada di bagian dalam, jadi di sini lebih secure ya, tidak terlihat komponen IC di sini. Biasanya kan kalau yang seri non pin power ada IC di bagian luarnya. Bisa terlihat biasanya seri Hynix atau seri apa. Nah, di sini kita akan coba pasang dan tes untuk unit ini. Unit ini benar-benar masih baru, masih kinclong lah guys ya. Dengan kondisi yang masih sangat bagus dan bersih banget. Tentunya walaupun unit saja, tapi garansi resminya masih cukup panjang. Oke, kita akan pasang biar tidak terlalu lama. Oke guys, jadi di sini untuk unit sudah saya pasang. Kita menggunakan port HDMI ya. Ini biar terlihat. Saya coba gunakan center. Di sini menggunakan PSU Coger CMX 700 buat 80 plus bronze dan menggunakan 6 pin port tambahan. Untuk di bagian portnya saya menggunakan HDMI port. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mulus ya. Kipas berputar dengan sangat mulus, kinyis-kinyis guys. Kita akan menuju ke display. Sudah tampil ya. Kita paskan dulu tripodnya. Oke, ini saya tes per 28 Maret jam 13.50 siang atau menjelang jam 2 siang ya. Kita tunggu
sampai startup terload semua. Terlalu tinggi sepertinya. Ya, segini pas. Chill ya. Oke, kita langsung buka untuk ke aplikasi tambahannya. Di sini kita akan menggunakan Touch Power Up GPU Z. Kemudian MSI Afterburner sudah terload ya di 35 derajat. Kemudian kita juga buka aplikasi 3D Mark ya untuk melakukan benchmark. Kita login dulu ke website. Terkait spesifikasi graphic card ini, kita cari seri colorful yang sesuai ya, Black Shark ya, Smart Shark. Seperti ini. Ini versi yang menggunakan 6 pin port tambahan ya. Kita akan lihat GTX 1050 Ti, GP107 14nm, colorful ya. Kemudian render texture mappingnya 32/48, shadernya di 768 Unified Core ya. Kemudian untuk DirectX supportnya pasti DirectX 12 berjadi 16 kali 3.0 GDDR5 Micron ya, 4 GB 128 bit dengan versi Nvidia version di 456.71 DCA Windows 10 64 bit WHGL. Kemudian untuk base clocknya 1291 MHz, memory clocknya di 1752 MHz, 7 GB per second efektif, dan busnya di sini memiliki 1392 MHz. Kemudian untuk suhu, ya ini di siang terik ya, suhu terendah di posisi 34 derajat Celcius ya. Tentunya untuk GPU dengan menggunakan 6 pin power tambahan, di sini memiliki TDP 75 watt, TDP-nya lebih tinggi daripada yang non pin power biasanya di 60 watt, dan suggested PSU-nya di 250 watt. Dan kita akan jalankan benchmark ya. Di sini kita akan benchmark ringan menggunakan Firestrike ya. Kita akan running full Firestrike di Full HD. Sebelumnya sudah saya coba menggunakan Time Spy dan Heaven Benchmark, dan suhu maksimal ya di bawah, tetap berada di angka 60-an ya. Jadi bisa dikatakan Vega ini super adem. Seperti itu guys. Karena masih baru banget, jadi tentunya garansinya masih panjang. Sudah dipastikan untuk pastanya juga masih bagus. Oke, Firestrike Graphic Test 1 loading. Oke, starting di 43 derajat Celcius, langsung naik ke 46, 47, 48 ya. Kita pantau guys di sini. Untuk average FPS-nya di 46 fps dengan suhu di 51 derajat Celcius dengan TDP GPU di 80 watt ya maksimal ya. Kita lihat tadi di 79, sekian dengan frame kita pantau sampai grafik tes 1 selesai di berapa frame kah? Harusnya di 1000 lebih ya. Ya, 1080 frame ya, 1080 frame. Untuk grafik tes 1 berjalan dengan sangat mulus. Kita lanjut ke grafik tes 2. Lanjut ke grafik tes 2 untuk GTX 1050 Ti dari Colorful Smart Shark versi 6 pin power tambahan ya. Oke. 30 fps dengan suhu 53 derajat Celcius. Fluktuatif ke 54 dan 55, turun lagi ke 54 dengan TDP di 74 watt ya. Average ya kisaran 74 sampai 78 watt ya guys, bisa dicari average-nya. Ya, jumlah frame sudah 800 frame dengan average FPS di 37 fps. Oke, suhu naik di 59 derajat Celcius. Tembus ke 60, langsung turun lagi ke 59. Fluktuatif ya, 5960, 5960 dengan average di 35 fps ya, maksimal di 60 derajat Celcius untuk grafik tes 2. Saat ini idle untuk grafik cardnya karena menggunakan eGPU ya untuk menjalankan tes fisik. Ya, temperatur VGA di angka 46 derajat Celcius dengan penggunaan GPU di 12% ya, kurang lebih. Karena menggunakan prosesor tadi renderingnya. Nah, lanjut yang terakhir adalah combine test ya. Jadi untuk grafik tes 1 dan grafik tes 2 berjalan lancar.
Sudah dipastikan bahwa kondisi VGA suhu tertinggi di 60 derajat Celcius ya. Untuk kondisi tes ketiga ini guys. Kita lanjut untuk combine test. Tes paling berat nih di Firestack biasanya untuk seri 1050 Ti itu bisa mencapai 14 fps. Average di 18 fps saat ini. Dengan suhu 55 derajat Celcius. Karena ini layernya ada banyak lapis ya. Tentunya sangat-sangat mantul. TDP di 70-an watt ya guys. Ya, mantap. Hanya di angka 50-an derajat Celcius. Dan sudah selesai untuk tes grafiknya menggunakan 3D Mark. Kita lihat skornya di sini. Untuk grafik skor di 7900, Physics score di 7100, Combine score 2700. Kemudian Firestack skornya 6500 dengan predikat good. Average-nya di 6600, selisih dikit banget dengan skor good-nya, average-nya atau rata-rata penggunaan Firestack untuk seri 1050 Ti di dunia menggunakan 3D Mark. GPU clock di 1746, memory clock 1752, GPU temperatur tertinggi di 60,9 derajat Celcius, bisa kita bulatkan menjadi 61 derajat Celcius untuk suhu tertinggi. Untuk suhu average saat ini sudah turun di 42 derajat Celcius, dan suhu terendah untuk tes kedua ya, bisa dikatakan tes ketiga karena tadi saya gunakan Heaven Benchmark, kemudian gunakan Time Spy, dan yang ketiga ini Firestack di angka 34 derajat Celcius untuk suhu terendahnya. Jadi bisa dikatakan super adem guys. Kemudian untuk penggunaan kipasnya, fan speednya maksimal 29%, average 23%, dan saat idle dia butuh 22% dengan minimal 19%. Jadi ada gap kurang lebih 10% antara minimal ke maksimal. Jadi penggunaan kipasnya tidak terlalu berat dengan power draw-nya di 80,9 watt ya guys ya. 80,9 watt. Untuk average-nya di 48,2 watt dan saat idle atau minimal di 38 watt. Untuk penggunaan TDP-nya ya. Kalau kita lihat di kurva di sini, teman-teman, di MSI Afterburner, kita bisa cek di sini untuk penggunaan TDP ini minimal 38 watt dan maksimal di 80,8 watt, sama lah ya. Oke, overall untuk performa grafik cardnya mantap ya guys, mulus jaya, tidak ada artifak karena bisa lolos dengan Firestack, dan kondisinya sangat adem untuk menjalankan aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan teman-teman. Berikut ini tes yang bisa saya lakukan. Kita akan ketemu lagi dengan tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.